Nah, Wati yang baru bangun malah mengira dirinya berhalusinasi, tapi saat sadar itu nyata, ia malah pingsan. Masalahnya, Bomi gak mau menerima Sagye. Mana mungkin ia yang tinggal di kamar sebelahnya selalu bertemu seorang pria. Dan mendengar itu, si Wati langsung sadar dong, meminta Bomi tukar kamar aja dengannya. Tapi kan ibunya gak mau anak ini pingsan setiap hari. Segera menjelaskan kepada Bomi kalau meskipun sekarang terpuruk, tapi bagaimana jika nanti Sagye kembali menjadi bintang terkenal. Seketika Bomi membayangkan hujan duit di rumahnya, berbeda dengan si Wati yang malah membayangkan Sagye menikah dengannya. Karena itu mereka membuat puluhan aturan kepada Sagye biar Bomi juga punya privasi, dan yang penting gak boleh ada urusan cinta. Sagye sih gak masalah, langsung menunjukkan uang 5 juta sebagai deposit, membuat mereka terbelalak, utamanya si Bomi gak pakai basa-basi langsung menerimanya. Dengan begitu, Sagye pun resmi jadi anak kosan di rumah itu. Tapi saat merapikan kamarnya, ia gak sengaja menemukan foto masa kecil Bomi yang berada tepat di piano kecil itu. Malamnya saat mereka melihat bulan purnama, Sagye malah dengan sengaja menjahilinya. Pokoknya ia akan melepas jika Bomi gak menjelaskan tentang melodi itu. Sehingga Bomi pun terpaksa jujur kalau ibunya menghadiahkan piano saat dirinya berumur 7 tahun. Sehingga dengan piano itulah ia menciptakan melodi tersebut. Namun membuat Bomi gugup, tapi ia buru-buru bertanya bagaimana bisa Sagye mendengar melodinya dari sebuah mimpi. Dan itu membuat Sagye bingung karena ia juga gak ngerti. Intinya ia punya telinga emas yang akan mengingat setiap lagu hanya dalam sekali dengar. Atau dengan kata lain, mungkin dulu mereka pernah bertemu. Tapi kan Bomi gak percaya. Nah, saat tidur, Sagye lagi-lagi memimpikan melodi itu. Tapi kali ini, wajah gadis itu tampak jelas sedang bermain di depan piano kelinci. Jadinya, Sagye pun tahu kalau gadis di mimpinya itu adalah Bomi. Berpikir apakah ia memang ditakdirkan untuk bertemu Bomi seperti sekarang. Sementara Bomi setiap pagi sebelum ngampus harus kerja di minimarket. Tapi bosnya malah nyuruh nyingkirin semua produk yang dibintangi Sagye. Anehnya, itu membuat Bomi kesal. Segera keluar menghabiskan minuman itu. Lalu ya, Sagye sejak tadi mencarinya karena ingin bertanya tentang mimpinya yang melihat Bomi kecil bermain piano kelinci. Kan si Bomi bingung bagaimana itu bisa terjadi. Namun bosnya malah menyuruhnya kerja, sehingga sebelum masuk ia justru memarahi Sagye yang hanya diam diperlakukan gak adil seperti itu. Membuat Sagye bingung bagaimana Bomi bisa tahu dan marah dengan masalahnya. Padahal dia sendiri gak masalah. Nah, sesampainya di kampus, ia langsung mengumumkan penerimaan anggota baru bandnya. Tapi belum sempat nerima anggota, si Tonotoni malah lewat sambil pura-pura kesakitan. Jadinya Sagye pun menghampiri karena tahu kalau itu cuma akal-akalan. Dan benar aja, mereka yang panik segera kabur. Tapi pastinya Sagye langsung ngejar. Sagye sih bertanya siapa yang menyuruh, tapi mereka malah kabur lagi. Dan karena takut ketahuan, mereka pun menghubungi orang yang menyuruh, yaitu manajer Kang, salah satu orang kepercayaan si Jo yang sejak kemarin membuntuti Sagye. Alhasil si Jo semakin ketakutan, apalagi tahu kalau Sagye ngekos di rumah si Bomi. Menyuruh si Kang melakukan cara apapun agar Sagye pergi dari kampus itu dan gak pernah bertemu si Bomi lagi. Jadinya Tonotoni diperintahkan melakukan sesuatu, tentunya dengan bayaran yang besar. Sehingga mereka pun segera mengumpulkan massa lalu berdemo di depan kampus menolak pelaku kekerasan dan mengusir Sagye dari sana. Mirisnya, teman kelas yang kemarin dibayarkan jaketnya malah mendukung demo tersebut. Bahkan membuang jaket itu, gak peduli dengan dosen dipanggil Burhan yang berusaha menasehati. Akibatnya, Sagye pun disidang pihak kampus. Tapi karena Sagye bersikeras sebagai pihak yang benar, rektor pun menantang kalau Sagye berhasil mengumpulkan anggota band sebanyak 300 orang sebelum jam 6 sore, maka Sagye bisa tetap di kampus itu. Tapi kalau tidak, Sagye harus ikut wajib militer. Dan pastinya Sagye langsung setuju, meskipun bingung karena melihat kontak bernama Direktur Jo sejak tadi menelpon sang rektor. Mengetahui keributan itu, Bomi segera ke kantor mencari Gina. Tapi yang menyambutnya malah si Jo, sehingga Bomi pun menjelaskan kebenaran dari kasus kekerasan kemarin, yang intinya Sagye nggak bersalah karena ia menyaksikan kejadian tersebut. Namun si Jo tenang aja, toh Bomi nggak punya buktinya.
사계는 이제 혼자예요. Seketika Bomi ngerti kalau dalang dari semua ini adalah si Jo, memilih untuk segera pergi dari sana. Sementara Taeyang lain juga masalahnya. Ia cintanya dengan musik, tapi ayahnya yang seorang dokter sekaligus direktur rumah sakit memaksanya jadi dokter juga. Bahkan kali ini tuh ayahnya menyuruhnya berhenti ngeband agar bisa fokus sebagai dokter. Membuat Taeyang terdiam karena nggak mungkin membantah ayahnya. Sagia sendiri sangat terkejut melihat tempatnya sudah terbongkar, di mana Tono-Toni sebagai pelaku membawa masanya untuk mengusir Sagia dari sana, menuduh kalau Sagia itu cuma pembuli yang kuliah di kampus itu karena donasi 1 miliar. Tentu saja Sagia bingung mengapa agensinya mengakui hal itu, padahal ia memberikan donasi setelah lulus ujian masuk kampus. Membuat mereka panik segera mengalihkan pembahasan, namun tiba-tiba seorang boneka muncul langsung bernyanyi di sana. Seketika suara indah itu membuat mahasiswa pada ngumpul, dan setelah lagunya selesai, betapa terkejutnya mereka saat si beruang melepas topengnya yang gak lain adalah si Bomi. Yah, Bomi memutuskan untuk membantu Sagie, mengumumkan kepada semuanya agar bergabung di band baru mereka, yang pastinya Wati langsung setuju, begitupun si Udin. Jadinya mahasiswa di sana buru-buru daftar. Karena itu Tono-Toni pun melapor kepada Taeyang, berharap sebagai ketua band Taeyang menghentikan pergerakan Sagie. Tapi kan saat ini Taeyang harus fokus kuliah sesuai perintah bapaknya, yang bahkan ngirim pesan kalau jam 6 nanti Taeyang harus ke rumah sakit melakukan praktek operasi. Nah, 1 menit sebelum perjanjian berakhir, rektor sudah bergerak dan mereka tinggal merekrut 1 anggota lagi. Sialnya, komplotan pengacu itu datang membubarkan semuanya, termasuk Taeyang yang terpaksa ninggalin kuliahnya tepat di jam 6 sore. Tentu saja Sagia emosi, tapi lah ternyata si Taeyang datang justru ingin bergabung di band tersebut, membuat semuanya pada bingung, termasuk komplotan pengacu itu. Namun Taeyang langsung mendorongnya sambil berkata bahwa dirinya ingin bermain musik bersama manusia, bukan dengan Dajjal seperti mereka. Yah, tadi saat mereka ngebahas kekacauan yang dibayar 1 miliar itu, Taeyang diam-diam mendengarnya. Makanya ia melakukan itu sekarang, meskipun gak suka kepada Sagie. Jelas dong, Sagie senyum sumringah mengakui Taeyang sebagai Sagie kampus. Dengan begitu, rektor yang datang gak bisa apa-apa, hanya bisa minta maaf kepada si Jo. Malamnya mereka pun merayakan terbentuknya band baru yang diberi nama duo Sagie itu, di mana Sagie sebagai gitaris dan vokal, Bomi mengisi posisi keyboard, Taeyang sebagai gitaris dan Udin sebagai drummer, sedangkan Wati jadi semaunya dia. Nah, karena Sagie nggak mau mabok lagi, ia pun memilih membakar daging, menunjukkan keahliannya kepada mereka yang nggak pernah dilihat orang lain. Tapi lah malah gosong dong. Kan mereka jadi berebutan daging yang gak gosong, tapi Sagie malah menyuap si Bomi sebagai bentuk terima kasihnya, membuat 2 orang cemburu, satunya si Sagie dan satunya si Wati. Lah ada-ada aja kelakuan si Wati, tapi karena itu mereka pun jadi semakin akrab, khususnya Sagie dan Taeyang, di mana itu terjadi berkat si Bomi yang menghadirkan musim semi bagi mereka semua. Tapi ujung-ujungnya mereka malah harus membersihkan warung itu. Namun tiba-tiba si Bejo nelpon menjelaskan kedatangan Bomi di perusahaan tadi, membuat Sagie bingung. Selain mengapa si Jo gak mau membantunya, ia juga bingung mengapa Bomi merahasiakan itu darinya dan membantunya dengan tulus. Ia pun sekali lagi ingin berterima kasih kepada Bomi, tapi menyadari seseorang memotretnya, ia pun mengejarnya. Namun orang itu segera pergi. Nah, karena gak lama lagi akan ujian, mereka pun mengajak Sagie ke perpustakaan. Namun si kunyuk malah tidur, membuat Taeyang kesal aja. Bomi sendiri berterima kasih kepada Taeyang yang menolong mereka, tapi ya Taeyang yang tahu kalau Sagie ngekos di rumah Bomi mulai berani memperjelas perasaannya, dan rupanya si Sagie pura-pura tidur. Selain mendengar yang mereka bicarakan tadi, Sagie juga tersadar kalau masalah yang ia hadapi ada hubungannya dengan direktur. Setelahnya, Taeyang yang pulang ke rumah sangat terkejut melihat ayahnya merusak semua alat musiknya,
bahkan menyuruhnya pergi dari rumah. Awalnya ia masih diam, tapi saat ayahnya menyalahkan Bomi, anak yatim piatu yang menjerumuskannya ke dunia musik, ia pun akhirnya membantah. Jujur kalau ia sama sekali nggak mau jadi dokter, menganggap dengan kuliahnya ia di kedokteran, maka ia telah membayar utangnya kepada ayahnya. Jadinya sekarang ia juga ingin mengabulkan permintaan ayahnya, yaitu pergi dari rumah. Yah, ia tentu sangat lega buru-buru ke rumah Bomi untuk ngekos juga. Kan si Sagia langsung menolak, tapi Mami malah setuju, memberi kode kepada Bomi bahwa mereka tuh bisa dapat 2 kali biaya sewa. Dan pastinya mata si Bomi langsung menyala, berbeda dengan si Sagia yang ngomel tanpa henti. Padahal Teyang gak peduli, memperjelas bahwa dirinya sudah cinta kepada Bomi sejak SMP. Jadi ia pengen bersaing secara adil. Alhasil Sagia terpaksa setuju, meskipun menaruh pembatas yang gak boleh Teyang lewati. Beralih ke direktur yang mengemudi tengah malam entah mau kemana. Dan karena hujan deras disertai ngantuk, ia tiba-tiba oleng. Yah, itu mimpi nyata yang terjadi di masa lalu. Dan menariknya, ia juga selalu terbangun di jam 5.45. Artinya, Sijo, Sagie, dan Bomi saling berhubungan terkait tragedi masa lalu itu. Besoknya, mereka pun memeriksa ruang bed yang diberikan kampus. Tapi karena sangat kotor, mereka mulai alasan ada kuliah. Jadinya, Sagie dan Bomi pun terpaksa harus membersihkannya berdua. Dan itu membuat mereka nggak sadar dengan benih-benih cinta yang kian bertumbuh. Sayangnya Gina menelpon sehingga Sagia buru-buru keluar mengangkatnya, di mana Gina menjelaskan kalau lagu yang dibelinya adalah ciptaan si Bomi. Gina sih maunya lagu itu dinyanyikan Sagia, ingin mensponsori Sagia tanpa sepengetahuan ayahnya, namun Sagia menolak karena nggak mau mengecewakan direktur. Tiba-tiba Bomi pamit untuk kerja di restoran, membuat Sagia bengong kalau semuanya pada sibuk. Lalu bagaimana dengan band mereka? Nah, sesampainya di restoran, Bomi terkejut akibat nggak melihat pianonya di sana, sehingga bosnya menjelaskan kalau piano itu baru saja dibeli orang lain. Dan karena Bomi kerja untuk menebus piano tersebut, maka Bomi juga dipecat. Seketika Bomi sangat sedih, teringat betapa bahagianya dia dulu saat ibunya menghadiahkan piano itu. Tapi mau gimana lagi, ia hanya bisa pasrah. Dan betapa terkejutnya dia ketika sampai di rumah, piano itu sudah duduk manis di sana. Yah, itu ulas si Sagie, alasan kalau ia menebus piano itu untuk membeli waktu Bomi. Padahal mah ia pengen selalu mendengar suara indah ketika Bomi memainkan piano tersebut. Namun tiba-tiba Sagie menyadari orang yang memotretnya, sehingga ia pun buru-buru ke bawah. Tapi seperti sebelumnya, orang itu segera kabur. Untungnya Sagie sempat melihat wajahnya, dan itu adalah manajer Kang. Karena itu ia langsung menemui Sijo untuk memastikan semua kebingungannya. Dan biar semuanya jelas, ia pun minum seperti malam itu. Siapa tahu ia bisa mengingat semuanya. Tapi setelah mabok, ia malah gak berkata apa-apa selain memberi hormat, lalu pergi begitu saja. Kan Sijo jadi tambah pusing menerka-nerka apa yang ada di pikiran anak itu. Padahal mah Sagie gak ingat apa-apa. Tapi saat di jalan pulang, Bomi sendiri menunggu dengan khawatirnya, di mana Sagie yang muncul sambil mabok membuat kekhawatirannya menjadi-jadi. Namun Sagie malah berkata, seketika Bomi terpaku karena itu adalah panggilan sayang dari ibunya. Dan masalahnya, Teyang menyaksikan pemandangan itu.